His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali, tidak terasa ya. Kita masuk di dalam pertemuan yang kelima dari buku Seri Sejarah Penebusan yang keempat. Temanya sangat menarik Bapak Ibu. Kita perlu tahu, karena kalau kita membaca Alkitab sendiri, kita nggak mungkin bisa menembus ini ya. Jadi ini memang satu kasih anugerah buat kita semua dari buku Sejarah Penebusan akan membawa kita untuk menyelam masuk dalam Alkitab supaya kita tahu isi Alkitabnya lebih lengkap lagi. Tema hari ini adalah kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah. Wow, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai, kita akan minta kepada Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kami masih diberi kesempatan untuk di sesi terakhir pembelajaran di kelas Sema Adonai pada saat ini. Ya Bapak, biar kiranya juga ada penyertaan-Mu bagi kami di dalam kelas pembelajaran kami kali ini. Ada pimpinan-Mu ya Tuhan dalam kami melewati pembelajaran kami saat ini. Dan berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator di dalam kelas kami, sehingga Ibu Heni dapat dimampukan untuk memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan juga dengan lancar. Dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, mampukanlah para operator untuk bisa bekerja dan melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Berkati juga internet kami Tuhan, sehingga ketika pembelajaran kami berlangsung, tidak ada satu hal pun yang membuat pembelajaran kami terganggu dikarenakan internet kami yang tidak lancar. Dan juga berkati Pak Yudi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Yudi dan berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dan memberikan kepada kami pemahaman yang benar, dan juga Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan terutama bagi kami semua yang berada dalam ruangan ini, yang belajar di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, serta berikan juga hikmat daripada-Mu, sehingga kami bisa menangkap setiap pembelajaran firman Tuhan yang kami terima dari Pak Yudi dengan pemahaman yang benar, dan firman itu menjadi rema di dalam diri kami. Mampukan kami juga untuk bisa melakukannya di dalam diri kami, dalam kehidupan kami, dan memberitakannya, mengajarkannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kelas kami ini di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat profil dari Bapak pengajar kita, Pak dosen kita malam ini, yaitu Pendeta Yudi. Dipersilakan oleh operator kami. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003.
Master of Divinity (MDiv) di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry (DMin) di Barry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kita sudah melihat ya, itu profil dari hamba Tuhan yang luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan, dia diperlengkapi oleh pengetahuan firman. Makanya ada teman saya katakan, waduh, Pendeta Yudi itu luar biasa ya, pengetahuan Alkitabnya ya. Nah, memang pelajaran dari sejarah penebusan ini satu kewajiban ya, untuk dipelajari betul-betul. Bahkan di sekolah STT pun dianjurkan untuk murid untuk mempelajari buku-buku dari sejarah penebusan. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mulai dan kita minta Bapak Pendeta Yudi untuk memaparkan pengajaran ini kepada kita. Dipersilakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bersyukur karena hari ini kita bisa melanjutkan kelas pelajaran sejarah penebusan, dan kita telah masuk pelajaran yang ke-4 atau 5, saya lupa, dalam sejarah penebusan yang ke buku seri yang keempat, ya, yang kelima. Pertemuan yang kelima ini. Baik, pertemuan kelima kita sedang membahas tentang buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Seri yang kelima ya, dengan judul Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib. Kalau kita lihat buku-buku Pendeta Abraham Park, jadi buku yang keempat ini merupakan lanjutan dari buku yang ketiga yang membahas mengenai silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Jadi ada 3 periode. Silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 dibagi menjadi 3 tahap atau 3 periode. Yang pertama itu dari Abraham sampai Raja Daud, yang kedua dari Daud sampai pembawaan ke Babel, yang ketiga dari pembawaan ke Babel sampai Yesus Kristus. Jadi kita sementara membahas periode kedua, dan periode yang ketiga itu dibahas di dalam buku yang kelima. Lewat buku yang pertama ini, kita telah buku yang keempat ini kita telah berkenalan dengan satu periode raja-raja, dan banyak membahas kitab 1-2 Raja-Raja dan 1-2 Tawarik. Ya, karena saya salah melihat tema, jadi saya mempersiapkannya itu mengenai anaknya Ahab, mengenai anaknya Ahab. Nanti jadi anggap saja ini hutang saya mengenai Ahabnya. Tetapi kita coba bahas hari ini mengenai anaknya Ahab, gitu ya. Jadi lewat mengenal anaknya Ahab, kita bisa mendapat sedikit gambaran Ahab itu seperti apa. Dan nanti kita akan di kesempatan selanjutnya saya akan persiapkan mengenai Ahab itu. Jadi hari ini kita akan lihat bersama-sama. Ini mohon maaf saya lupa lihat temanya. Jadi kita akan berbicara mengenai Yoram yang melupakan kasih karunia Allah. Yoram yang melupakan kasih karunia Allah. Yoram ini merupakan anak dari Ahab. Ada saudara Yoram yang lain kalau kita lihat yang bernama
kita kenal saudara perempuan itu. Namanya adalah Atalia. Ya, ini Atalia yang menyebabkan beberapa raja di Yehuda Selatan itu dikeluarkan dari silsilah. Ya, mereka dikeluarkan dari silsilah Yesus Kristus. Dan Yoram ini yang sedang kita bahas ini merupakan raja dari Israel Utara. Kenapa? Papanya itu adalah Ahab. Papanya adalah Ahab. Kita baca firman Tuhan dulu. Mari kita lihat. Kita akan lihat bersama-sama di 2 Raja-Raja 3. Kita lihat bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 3. Ayat yang pertama kita akan membacanya sampai ayatnya yang ketiga. Oke, saya baca. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tubuh berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Baik, ini adalah firman Tuhan. Jadi kita akan melihat mengenai Yoram ini yang merupakan kasih karunia Allah. Kalau kita melihat dan membaca buku seri sejarah penebusan, Pendeta Abraham Park mengajak kita untuk mengenal dan bercermin dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Secara khususnya mengenai Raja Ahab, bagaimana kejahatan Raja Ahab, bagaimana dosa-dosa Raja Ahab. Kalau kita lihat, Ahab itu dia terkenal sebagai penyembah berhala. Tetapi anaknya menjauhi berhala. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena papanya luar biasa berdosa, jahat di mata Tuhan, dan mendirikan banyak Allah-Allah yang lain, berhala. Tetapi Yoram ini dikatakan dia menjauhi berhala. Ini satu hal yang unik dari keturunan Ahab. Tidak seperti ayahnya katanya. Tetapi dia melakukan dosa. Dosa yang seperti apa yang dia lakukan? Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang Yoram sambil bercermin tentang kehidupan kita supaya kita bisa menerima nasihat yang sangat penting bahwa apa? Jangan pernah melupakan kasih karunia Allah. Ya, jangan pernah melupakan kasih karunia Allah karena di akhir zaman ini ada banyak orang yang melupakan kasih karunia Allah. Banyak orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, tetapi mereka lepas dari Tuhan. Ya, dengan berbagai alasan dan faktor gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan mengenai Yoram ini, kita bisa belajar tentang bagaimana seseorang yang telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, dia telah menyaksikannya, mengalaminya, tetapi dia tidak pernah menganggap bahwa dia telah menerima semua kasih karunia tersebut. Dia menganggap itu sebagai hal yang berlalu begitu saja. Ya, maka mari kita berkenalan dan belajar dari Yoram ini. Yoram, kalau kita lihat mengenai Yoram ini, arti namanya, jadi Yoram atau bahasa Ibrani itu Yehoram. Ya, Yehoram. Yehoram itu dari dua kata. Biasa kalau orang Ibrani itu memberi, kalau ada kata itu ye atau ya atau yoh, ini bicara mengenai Tuhan, Yahweh, ya, Yahweh, ya, Yahweh. Kemudian ada kata kalau orang Ibrani itu mendengar kata El, ya, atau Al, maka mereka melihat ini sebagai El atau menunjuk pada Elohim, ya, Elohim. Makanya ada El Shaddai, El Rafa,
Jehovah Rafa, tapi ada L banyak digunakan gitu ya, L ini. Kalau kita lihat Yehoram, itu namanya diambil dari kata Yahweh yang artinya Tuhan, dan Rum atau Ram yang artinya menaikkan atau meninggikan. Sehingga Yehoram atau Yoram berarti Tuhan ditinggikan atau Tuhan terhormat. Mengenai Yoram ini, dia Raja Israel Utara yang ke-9, dia memerintah selama 12 tahun, nama ayahnya adalah Ahab, ibunya adalah Izebel. Ya, tadi saya katakan saudara perempuan ini bernama Atalia. Atalia, istri Yoram. Ya, istri Yoram. Yoram ini anak Yosafat, Raja Yehuda Selatan. Ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini saya lihat catatan saya yang lama gitu ya. Ini saya sampai tulis-tulis seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat keunikan dari buku Sejarah Penebusan, itu dibandingkan ya pemerintahan raja di selatan dan di Yehuda Selatan dan Israel Utara. Di buku nanti Bapak Ibu bisa melihat gambar yang lebih bagus gitu ya. Ini coret-coretan saya apa adanya. Nah, kalau kita perhatikan di Yehuda Selatan, Raja Yosafat itu memerintah untuk waktu yang cukup lama, dan kita bisa perhatikan di sini ada, ini kok garisnya nggak seterusnya gitu. Kenapa ini harus ada beririsan dengan raja selanjutnya gitu ya? Nah, di sini satu hal yang kita perlu paham ketika mempelajari tahun-tahun kehidupan raja-raja di Alkitab, itu ada namanya pemerintahan bersama-sama. Pemerintahan bersama-sama. Maksudnya apa? Maksudnya papa dan anak memerintah bersama-sama di masa yang bersamaan. Di masa yang bersamaan. Contohnya mengenai Yosafat ini. Jadi pemerintahan perwalian atau pemerintahan bersama-sama ini terjadi biasanya ada beberapa alasan. Misalnya karena raja mau pergi perang. Jadi supaya tidak kacau di dalam negeri, ketika sebelum sang raja pergi perang, dia angkat anaknya diurapi menjadi raja, supaya ketika misalnya dia mati, maka itu negara nggak kacau, sudah ada raja. Nah ini salah satu faktornya. Faktor lainnya itu ketika raja yang sedang memerintah itu jatuh sakit. Ini yang terjadi kepada Asa. Makanya di sini kan Asa, ini papanya Yosafat kan? Ya, minggu lalu kita belajar. Di sini kan ada seperti irisan begini. Ini menunjuk kepada sebelumnya dia pernah memerintah bersama-sama dengan papanya. Nah, Yosafat tiba-tiba diangkat sebagai raja ketika papanya masih hidup. Masih ingat gara-gara apa? Gara-gara 3 tahun terakhir dari Raja Asa, dia menderita sakit kaki. Nggak bisa pergi kemana-mana. Makanya karena sakit itu, anaknya yaitu Yosafat diangkat menjadi raja. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Sehingga ketika kita melihatnya, kadang-kadang di dalam Alkitab, dihitung itu, misalnya mengenai Yosafat. Dihitung itu bisa saja dari, misalnya dari sini. Ya, dari sini, apakah dia itu sejak dia memerintah bersama-sama, dihitung tahunnya, atau dia memerintah sendirian, baru dihitung tahun pemerintahannya. Nah, 2 metode pencatatan ini ada di dalam Alkitab. Makanya orang ketika baca Alkitab sering pusing. Gara-gara apa? Loh, di bagian ini ngomong begini, tahun kesekian, kenapa di tahun demikian? Yang satu lagi bilang tahun yang kesekian. Ada perbedaan. Nah, itu dilihat dari mana? Dari sini. Apakah dia waktu itu memerintah sendiri, lalu dihitung, atau ketika memerintah bersama-sama, dia menjadi wali, ya, memerintah perwalian, jumlah tahun itu dimulai. Nah, seperti ini. Jadi, setelah Yosafat mati, ini anaknya bernama Yoram. Masih ingat ya, Yoram ini di sini. Anak Yosafat. Ini suami dari Atalia. Ya, jangan bingung ya.
Nah, di Israel Utara kalau kita lihat ketika Yosafat ini memerintah, Ahab di utara itu sementara memerintah. Ya, sementara memerintah. Tetapi setelah Ahab mati, Yosafat masih memerintah. Ya kan? Yosafat masih memerintah. Nah, kemudian ada Ahazia ini. Siapa Ahazia? Ahazia merupakan anak dari Ahab. Tetapi ketika Ahazia ini mati, dia tidak ada anak untuk melanjutkan pemerintahan. Sehingga saudara laki-laki dia yang bernama Yoram, anak Ahab juga, ini anak Ahab nih, Ahazia, Yoram. Kemudian satu lagi yang perempuan kita ingat siapa? Atalia. Nah, jadi ini mereka saudara tuh dengan Atalia. Masih ada juga anak yang lain, tapi itu tidak dicatat karena hanya dicatat tentang mereka yang berperan, memiliki peran ya di dalam kerajaan. Nah, setelah Ahazia ini mati, Yoram di Israel Utara, Yoram menjadi raja. Ya, menjadi raja. Ada catatan yang seperti ini. Gitu. Jadi kita tahu bahwa ketika Yoram ini menjadi raja, Yoram dari Israel Utara menjadi raja, waktu itu Yosafat masih memerintah. Kalau kita lihat, ya, masih memerintah. Kenapa demikian? Karena Yoram menjadi raja di tahun 851 sebelum Masehi, sedangkan Yosafat matinya di sini nih. Ya, 847 sebelum Masehi. Nah, jadi kita bisa lihat, mereka masih ketemu. Yoram ini dan Yosafat ini masih ketemu. Oke. Nah, jadi itu kalau kita lihat ada tadi saya katakan ada catatan yang berbeda gitu ya, catatan yang berbeda. Ini perbedaan dalam Alkitab. Kalau kita lihat 2 Raja-Raja 8 ayat 16, ini agak berat tetapi ya setidaknya kita tahu aja ya. Kita tahu dulu bahwa ya ada perbedaan catatan seperti ini, tetapi ada penjelasannya. Nah, banyak orang hanya melihat Alkitab, loh ini salah loh. Oh, Alkitab salah. Nah, hal-hal yang seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang ingin menyerang Alkitab. Mereka mengatakan, itu salah. Alkitab orang Kristen salah. Kami yang benar. Ya, ngapain mesti percaya suatu agama yang Tuhan yang Alkitabnya nggak konsisten, salah seperti itu. Nah, tetapi meskipun ada perbedaan pencatatan, tetap ada penjelasannya. Nah, gimana kita melihat hal ini? Maksudnya begini, ini tadi sedikit saya jelaskan juga gitu ya. Di 2 Raja-Raja 8 ayat 16, di 2 Raja-Raja 8 ayat 16, di situ dikatakan mengenai tahun kelima Yoram. Ya, tahun kelima Yoram dari Israel Utara ini adalah sama dengan Yoram di Yehuda Selatan menjadi raja sendiri. Dia raja sendirian, gitu ya, tidak bergabung, bukan pemerintahan bersama-sama. Jadi kita bisa lihatnya seperti ini. Maksudnya apa? Di Yehuda Selatan, ketika Yoram, ini namanya sama ya, jangan bingung. Yoram dari Yehuda Selatan itu mulai memerintah sendirian. Ini katanya, ini adalah tahun kelima Yoram dari Israel Utara memerintah. Nah, ini catatannya ya. Ini catatannya. Jadi dicatatnya bahwa apa? Bahwa Yoram dari Israel Utara dia sudah memerintah 5 tahun, barulah Yoram di Yehuda Selatan menjadi raja. Siapa ya dulu yang menjadi raja? Yoram dari Israel Utara atau dari Yehuda Selatan? Dari Israel Utara. Betul ya? Bisa mengerti sampai di sini ya? Bisa ngikut ya? Jadi menurut catatan 2 Raja 8 ayat 16, Yoram dari Israel Utara lebih dulu menjadi raja, barulah Yoram dari Yehuda Selatan menjadi raja. Nah, sedangkan 2 Raja-Raja 1 ayat 17 dikatakan begini. Dikatakan bahwa pada tahun kedua Yoram dari Yehuda Selatan, ya, tahun kedua Yoram dari Yehuda Selatan memerintah, ini memerintah bersama dengan ayahnya. Siapa nama ayahnya Yoram dari Yehuda Selatan? Itu adalah Yosafat. Betul ya? Ini merupakan, ini sama dengan tahun ketika Yoram dari Israel Utara menjadi raja. Artinya apa? 2 Raja-Raja 1 ayat 17 menyatakan
Yoram dari Yehuda Selatan lebih dulu menjadi raja. Nah, karena pencatatan di dua tempat ini menyebabkan kebingungan dan orang-orang sulit untuk menjelaskannya. Loh, jadi yang mana yang benar? Siapa yang jadi raja duluan? Yoram yang di Israel Utara atau Yoram di Yehuda Selatan? Yang mana duluan menjadi raja? Nah, dari sini Pendeta Abraham Park meneliti sambil berdoa, menerima pencerahan Roh Kudus akan hal-hal yang dibaca, Alkitab yang dibaca, sehingga menemukan perhitungan ini. Seorang ahli teologi yang bernama dari kalangan Adventist yang bernama Andrew Tilley, dia menemukan ada permasalahan di dalam kronologi tahun raja-raja. Dia tahu ada masalah, ketidakcocokan dalam tahun-tahun ini. Akan tetapi, dia tidak bisa menyelesaikan. Dia tidak tahu solusinya apa. Andrew Tilley ini orang yang hidup ratusan tahun sebelum kita. Ratusan tahun sebelum kita. Ya, dia telah meneliti mengenai hal ini. Akan tetapi, justru Pendeta Abraham Park menemukan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan dan ketidakkonsistenan itu, perbedaan-perbedaan catatan tersebut yang ditemukan oleh orang-orang. Bahwa apa? Bahwa ketika kita mengenal yang namanya tahun perwalian, pemerintahan perwalian, maka akan jelas bahwa apa? Oh, sebenarnya Yoram dari Yehuda Selatan lebih dulu memerintah, lebih dulu menjadi raja, karena apa? Dia memerintah bersama dengan ayahnya yang bernama Yosafat. Ya, makanya Yoram, tahun kedua Yoram memerintah bersama-sama dengan ayahnya, dengan Yosafat di Yehuda Selatan. Pada tahun itu di Israel Utara, Yoram anak Ahab menjadi raja. Gitu. Nah, ini dilihat dari waktu memerintah bersama-sama dengan ayahnya, gitu ya, Yoram dan Yosafat. Akan tetapi di 2 Raja-Raja 8 ayat 16 di sini melihat dari sudut pandang Israel Utara. Sudut pandang siapa? Israel Utara. Bahwa Israel Utara lebih dulu menjadi raja ketika melihat siapa? Yoram memerintah sendiri sebagai raja. Jadi si Yosafat sudah meninggal duluan. Ya seperti ini. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa solusi misteri dalam Alkitab ini diselesaikan dari sudut pandang sejarah penebusan. Makanya saya sangat bersyukur pada akhirnya kita bisa melihat bahwa oh ya, memang ada perbedaan pencatatan, tetapi ada penjelasan yang Alkitabiah, bukan di luar Alkitab, tetapi Alkitabiah. Nah, itu mengenai Yoram. Sekarang mari kita lihat mengenai kehidupannya. Oke. Jadi awal-awal udah mulai pusing gitu ya. Maaf ya. Ya, sesekali kita mesti tahu yang begini kan, seumur hidup kita. Jadi pelajarannya pun benar-benar ya, Bapak Ibu, saya seumur hidup saya sangat kaget mengenai kalkulus. Saya tidak suka matematika. Tetapi saya masuk waktu ambil S1 itu, sarjana komputer di teknik informatika di Bina Nusantara, saya bertemu dengan kalkulus 1, 2, 3. Waduh, saya sangat shock. Tetapi ya setidaknya dalam hidup saya tahu gitu ya ada kalkulus. Jadi dalam hidup kita setidaknya kita pernah tahu, oh ya Alkitab ada seperti ini kebingungannya, tetapi ada penyelesaiannya. Ya, mari kita lihat mengenai kehidupan Yoram. Beberapa hal kita akan lihat mengenai Yoram. Yang pertama, dia mengalami mujizat air dan kemenangan atas Raja Moab, atas bangsa Moab. Kalau kita perhatikan di 2 Raja-Raja pasal 3, di 2 Raja-Raja pasal 3, Yoram ini dia berbicara kepada Yosafat. Nah, ini kan Yoram dari Israel Utara kan masih ketemu dengan Yosafat kan? Masih ingat ya? Raja Yosafat dari Yehuda Selatan. Nah, waktu itu mereka Yoram ini, setelah Yoram dari Israel Utara menjadi raja, dia ingin menaklukkan bangsa Moab. Bangsa Moab itu
sebelumnya takluk kepada Yoram, kepada Israel Utara, tapi sekarang mereka mau apa namanya, memberontak. Dan kalau kita lihat Yoram dia maju, ya, dia maju bersama-sama dengan Raja Yosafat, dan Raja Edom. Jadi ada 3 raja ini maju. Raja Yoram dari Israel Utara, Yosafat dari Yehuda Selatan, kemudian siapa? Raja Edom untuk serang Moab. Nah, ketika mereka maju berperang, 3 bangsa ini, 3 kerajaan ini maju berperang, 7 hari, pada hari yang ke-7 semua pasukan kehabisan air. Ini menyebabkan mereka bisa kalah sebelum perang. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan reaksi dari Yoram dan Yosafat. Apa yang Yoram lakukan? Kalau kita lihat Yoram sikap dia mengenai kehabisan air ini, tidak bisa menemukan air, dia menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, dia langsung komplain Tuhan. Nah, ini gara-gara Tuhan nih. Semua kita ini alami ketidaklancaran, kita alami penderitaan, semua karena Tuhan. Memang Tuhan itu, Tuhan kok kayak gitu sih? Nah, ini. Jadi dia menggerutu komplain. Ya, komplain. Ini dikasih contoh gitu ya. Ada nyanyian gitu ya. God is the strength of my heart. God is the strength. Gitu ya. Wah, Tuhan itu adalah Allah sumber kuatku. Tetapi bukan kuat yang menyebabkan kemenangan, melainkan sumber kekalahan itu Tuhan. Inilah Yoram. Yoram hanya komplain dan menyalahkan orang. Yang lain menyalahkan Tuhan. Tetapi Yosafat, hal yang ketika dia menghadapi penderitaan ini, kan sama-sama mengalami penderitaan kan? Yosafat juga dan pasukan dari Yehuda Selatan bisa mati gara-gara kehausan, kehabisan air. Tetapi dia mencari nabi. Meminta petunjuk. Ini menunjuk kepada sosok orang yang bersandar pada Tuhan dan ingin dekat pada Tuhan. Dari dulu kan dibagi 2. Orang yang hanya menyalahkan atau orang yang meminta petunjuk Tuhan. Orang yang berdoa atau orang yang nggak cari Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan atau orang yang meninggalkan Tuhan. Selalu dibagi demikian. Ya. Jadi kita bisa lihat Yoram hanya bilang apa? Ya, buat apa mau panggil itu nabi itu, mau panggil nabi Tuhan itu? Saya selalu tanya kepada dia, tetapi dia bilang hal yang buruk terus. Ya, doa saya nggak selalu nggak dijawab. Buat apa berdoa? Nah ini, buat apa berdoa? Tapi ya, kalau kita lihat bagi Yoram yang demikian jahat, Allah utus Nabi Elisa untuk selamatkan mereka. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-3 dan ayat 11 dan seterusnya, kita bisa menemukan bahwa Elisa menyuruh membuat banyak parit, gitu ya, banyak parit untuk kalau kita lihat dan di lembah itu, jadi mereka ada di lembah, dibuat banyak parit, kemudian Allah mengirimkan air dari arah Edom untuk penuhi supaya semua pasukan dapat minum. Nah, ini luar biasa kan? Mereka bisa minum bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan yang Yoram terima. Jadi kasih karunia Tuhan itu bukan hanya diberikan, ada yang diberikan hanya kepada orang yang percaya, tapi ada juga diberikan untuk semua orang. Kalau kita lihat alam ini pun kasih karunia Tuhan. Apakah matahari dan hujan hanya diberikan untuk orang Kristen? Enggak kan? Untuk semua. Supaya apa? Supaya mereka pun ingat bahwa ada Tuhan. Ini. Supaya mereka ingat ada Tuhan. Tetapi jangan kan begitu. Orang Kristen pun meskipun terima matahari,
terima hujan, lupa Tuhan. Bahkan apa? Bahkan mereka bilang, mana Tuhan? Alkitab salah. Alkitab begini. Ya, ternyata nggak ada yang bisa menjelaskan firman Tuhan. Lebih baik saya nyebrang aja ke tetangga. Itu lebih baik dan wah sangat enak. Nanti bisa apa? Ya bisa banyak kenikmatan setelah kehidupan di bumi. Jadi hanya mencari kedagingan, bahkan kepuasan, memuaskan hawa nafsu manusiawi, duniawi, bahkan setelah kehidupan ini berakhir. Bayangkan, kalau kita semua, bayangkan kita mau cari hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu kita ketika ke sorga. Jika kita ada hawa nafsu duniawi, nggak bisa ke sorga. Betul kan? Itu sebabnya kita perlu menerima Roh Kudus. Kita perlu menerima iman, kasih karunia iman dari Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan berikan air kepada mereka, tetapi ketika matahari menyinari parit-parit itu, pasukan Moab sudah melihat, loh, ini pantulannya kan jadi merah semuanya kan, yang parit-parit itu kan. Mereka ketika melihat hal tersebut, mereka datang ke lembah, mereka pikir itu darah. Oh, 3 raja itu sudah bunuh-bunuhan. Wah, kita udah menang. Mereka santai-santai gitu kan. Santai-santai mereka. Kita menang gitu. Ketika mereka turun ke lembah, mereka langsung diserang oleh tiga raja ini. Karena mereka menurunkan, pasukan Moab itu menurunkan pertahanan mereka. Itu sebabnya kita perlu menjaga waktu-waktu kita, waktu mendekat kepada Tuhan. Ya, waktu-waktu yang berharga ketika kita dekat dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti apa? Ada waktu Tuhan nggak mau ditemui. Itu ada waktu. Jadi sampai hari ini, ketika dikatakan masih ada hari ini, janganlah keraskan hati. Ya, jangan keraskan hati kita. Ya, mari kita terima kasih karena Tuhan. Baik, yang berikutnya kita melihat bahwa Raja Yoram menyaksikan ketakutannya diselesaikan oleh Tuhan. Diselesaikan oleh Tuhan. Ini kita bisa lihat, ya, di 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5, apa yang terjadi? Jadi di 2 Raja-Raja pasal 5 bicara tentang Naaman. Kita tahu ceritanya ya tentang Naaman, panglima Raja Aram. Nah, hubungan Israel Utara dan bangsa Aram itu sebenarnya kurang cocok. Nggak cocok mereka. Jadi kalau kita tahu Samaria itu di sebelah sungai, di sebelah danau, sebelah kiri. Kalau kita lihat peta, Samaria atau Israel Utara itu ada di sebelah kiri dari Danau Galilea. Danau Galilea. Sebelah kanannya itu kerajaan Aram itu. Ya, sekarang itu Syria zaman sekarang. Nah, kalau kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 5, 2 Raja-Raja pasal 5 ada hubungan yang tidak baik antara Israel Utara dan bangsa Aram. Bahkan sejak Ahab, ya sejak Raja Ahab, papanya Yoram. Ada 3 perang yang terjadi di zaman Ahab. Perang pertama dan perang kedua itu Allah berikan kemenangan yang ajaib untuk Ahab. Mungkin kita muncul pertanyaan, raja yang jahat kayak gitu kok Tuhan kasih kemenangan sih? Benar ya? Orang kayak gitu udah jahat kok makin kaya. Kenapa Tuhan? Nah, kita akan ingat Nabi Habakuk juga yang bicara mengenai hal itu. Tetapi Ahab mengalami keajaiban kemenangan di dalam perang yang pertama dan yang kedua supaya Ahab sadar. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia itu supaya Ahab sadar, oh iya dia bisa menang karena kasih karunia Tuhan. Harus jauhi berhala-berhala. Bukan berhala yang membuat dia menang. Tapi karena Ahab tidak sadar-sadar di dalam perang yang pertama, kedua, pada perang yang ketiga, Tuhan menyebabkan Ahab mati. Gara-gara dia dosa. Dosa apa? Tidak percaya Tuhan. Melewatkan kasih karunia Tuhan. Nah, hubungan yang tidak baik ini terus berlanjut di zaman Yoram. Kemudian Raja Panglima Naaman ini siapa? Panglima Naaman ini. Jadi Panglima Naaman ini
Dia adalah panglima yang sangat sukses dalam pekerjaannya. Dia sangat sukses dalam perang. Cuma sayang sekali dia sakit kusta. Ya, dia sakit kusta. Panglima Naaman ini, dia sering menyerang Israel Utara. Akan tetapi dia itu menderita sakit kusta. Tetapi di rumah dia ada seorang gadis remaja, gitu ya, remaja yang merupakan tawanan anak perempuan Israel, gitu ya, perempuan Israel Utara. Ini kan Aram pernah menang atas Israel Utara, jadi mengambil tawanan juga. Jadi salah satunya remaja perempuan ini. Nah, dia bilang bahwa penyakit kusta ini bisa disembuhkan oleh seorang nabi, yaitu Elisa. Ada seorang nabi di kampung saya. Jadi ketika Panglima Naaman memberitahukan kepada raja, raja kirim surat kepada Yoram. Ya. Isi suratnya gimana? Isi suratnya begini, Raja Aram bilang begini, aku menyuruh Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi isi surat ini menyebabkan Yoram sangat marah dan kesal. Ini Raja Aram ini ya, meskipun kita sementara gencatan senjata, Raja Aram ini cari gara-gara. Saya ini siapa? Kok bisa sembuhkan orang dari penyakit kusta? Jadi ini semua gara-gara Raja Aram itu cari gara-gara doang gitu. Semua karena dia. Pada akhirnya si Elisa, kalau kita lihat, pada akhirnya Elisa menyampaikan teguran kepada Yoram, kenapa engkau ketakutan, kenapa putus asa, suruh Panglima Naaman itu datang ke rumah saya, supaya dia tahu ada nabi di Israel. Bayangkan, ditekankan ada nabi di Israel. Kalau kita lihat, Naaman pergi, ya, dia pergi kepada Elisa, tetapi kita tahu bahwa awalnya dia tidak mau karena Nabi Elisa keluar aja enggak, gitu ya. Tetapi hanya minta hamba dari Nabi Elisa untuk kasih tahu Panglima Naaman untuk 7 kali nyebur di Sungai Yordan. Ya, dia nggak suka sebenarnya kan, tetapi karena pegawai-pegawainya membujuk dia, akhirnya dia pergi. Ya makanya kita perlu ada rekan sekerja yang saling mendukung. Kalau enggak, waduh, susah gitu ya. Betapa pentingnya gereja ya untuk komunitas iman bisa saling mendukung satu sama yang lain. Nah, di sini kita bisa membandingkan antara Yoram dan Naaman. Tadi kita sudah bandingkan Yoram dengan Yosafat. Yoram yang selalu komplain, selalu menyalahkan Tuhan, tetapi Yosafat senantiasa ingin dekat kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Bagaimana Yoram dengan Naaman? Kalau kita lihat Yoram, dia adalah umat Tuhan. Naaman orang kafir. Yoram, dia dekat dengan harta karun yang terbesar. Apa harta karun yang terbesar itu? Itu adalah seorang abdi Allah yang selalu berdoa. Ada nabi yang luar biasa. Sedangkan Naaman itu datang dari wilayah yang jauh, tempat yang jauh. Yoram, dia mengalami langsung kasih karunia penyelamatan dari Allah. Sedangkan Naaman tentang Allah, tentang nabi Allah, itu hanya dengar secara tidak langsung dari gadis tawanan. Bayangkan, hanya dengar dan mengalami langsung. Harusnya yang mengalami langsung lebih beriman. Betul ya? Yoram tidak ada kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati dia. Ya. Tetapi Naaman menampakkan bagaimana dia bersedia untuk taat. Turun. Ya, turun di sini turun apa? Turun merendahkan diri dia dari seorang panglima, ya seorang panglima, dia rendah hati, dia turun dan taat, rendah hati sepenuhnya sampai apa? Ya, nyelup 7 kali di Sungai Yordan yang nggak ada bersih-bersihnya dibandingkan dengan sungai-sungai di wilayah Arab. Raja-Raja 5 nanti bisa baca itu. Ya.
Maka ada perbedaan antara Yoram dan Naaman. Yoram dan Naaman. Jadi kita bisa lihat bahwa ada yang berharga bagi kita, yang dekat dengan kita. Tetapi kita sering mengabaikannya. Apa itu? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Lebih lagi, firman yang dijelaskan. Waktu-waktu yang berharga kita bertemu dekat dengan Tuhan, inilah harta yang sangat-sangat berharga. Nah, makanya kelas ini pun saya percaya dengan iman menjadi kelas yang berharga bagi kita untuk bisa mendekat kepada Tuhan dan menguatkan iman kita. Supaya kita bisa bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Yesus dan bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Nah, makanya kita bisa lihat dari ketakutan, tetapi Naaman Yoram bisa diselamatkan. Ini kasih karunia yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat, dia juga selamat dari 2 gelombang serangan musuh. Sebenarnya, kalau kita lihat dalam serangan yang pertama ini, sudah ada serangan-serangan sebelumnya sebenarnya. Jadi pasukan Aram ini hendak menyerang dengan diam-diam, tetapi selalu gagal. Gara-gara apa? Gara-gara Tuhan kasih tahu Elisa, tuh ada yang nyerang. Elisa kasih tahu Raja Yoram. Sehingga apa? Sehingga serangan diam-diam ini gagal semuanya. Nah, tetapi suatu ketika serangan Raja Aram ini, jadi setelah peristiwa yang tadi, setelah peristiwa Panglima Naaman, ini perang lagi. Ini maksudnya, terjadi perang lagi. Aram dan Israel Utara itu sering perang. Nah, karena Raja Aram melihat bahwa selalu gagal, ternyata penyebabnya ada Elisa. Pada akhirnya mereka tidak menyerang Samaria, ibu kota Israel Utara. Mereka menyerang, Raja Aram menyerang Dotan, kampungnya Elisa, untuk menangkap Elisa. Ya, ini. Tetapi ketika Elisa berdoa, maka seluruh pasukan Raja Aram itu dibutahkan matanya. Ya, dibutahkan matanya, dan Elisa membawa dari Dotan, pasukan besar ini dari Dotan sampai ke Samaria yang jaraknya sekitar 19 km. Bayangkan, apakah kita pernah jalan tutup mata selama sejauh 19 km? Dari dapur aja mau jalan ke pintu depan sambil tutup mata bisa nabrak sana sini kan? Ini 19 km. Ketika mereka dituntun, mereka nggak tahu pergi kemana. Tiba-tiba mereka buka mata, mereka sudah di tengah-tengah kota Samaria. Sudah dikepung oleh pasukan Israel Utara. Nah, tapi waktu itu, ketika Raja Yoram hendak membunuh pasukan Aram ini, Elisa bilang apa? Jangan, kasih makan mereka, layani dan suruh pulang. Nah ini, pada akhirnya mereka pulang, mereka makan dan pulang. Ini suatu hal yang ajaib. Artinya apa? Kemenangan kapanpun bisa menjadi milik Raja Yoram dan Israel Utara. Kapanpun. Yang tinggal mereka lakukan apa? Percaya Tuhan. Tinggal percaya saja. Tetapi Yoram ini dia tidak percaya. Tetap tidak percaya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, pasukan Aram serang untuk kedua kalinya. Nah, serangan kedua ini ya memang ada. Jadi setelah serangan pertama, Raja Aram kan jadi baik-baik gitu ya. Jadi baik-baik karena pasukannya kan nggak diserang gitu ya, nggak dibunuh, tetapi dibayarkan hidup dan suruh pulang. Jadi untuk sementara waktu ada damai. Tetapi perdamaian ini, gencatan senjata ini dirusak oleh pasukan Arab, oleh bangsa Arab. Mereka mengepung Israel dan efeknya adalah kelaparan hebat terjadi di Samaria. Kelaparan yang luar biasa. Nah, seperti apa kelaparan di zaman Raja Yoram? Ya. 2 Raja 6 ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Apa yang dimaksud dengan
dengan 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak ini. Mari kita lihat. Jadi yang pertama kalau kita lihat, kepala keledai, satu kepala keledai itu harganya 80 sikal perak. 80 sikal perak itu sama dengan kurs waktu itu sama dengan 320 dinar. 1 dinar itu adalah upah kerja 1 hari. Ya, upah bekerja 1 hari. Maka saya pernah cek dulu, kalau pegawai Indomaret itu, mereka sekitar kalau ikut UMR, maka jika dibagi 20 hari kerja, 30 hari kerja, maka itu sekitar, ini berapa tahun yang lalu ya, ini sekitar 80.000 per hari. 80.000 per hari. Maka jika 80.000 per hari kita kalikan 320, ya 20 hari, betul ya? Karena upah ini kan, maka itu 80 sikal perak ini dikurskan ke dalam rupiah untuk gaji seorang pegawai Indomaret itu adalah 25,6 juta. Bayangkan, 25,6 juta hanya untuk kepala keledai. Itu pun keledai adalah binatang yang haram. Bayangkan. Sangat mengenaskan keadaan kelaparan mereka. Kemudian seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. 5 sikal perak ini sama dengan 20 dinar. 20 dinar. Kalau kita lihat, ini 20 dinar berarti 20 hari upah kerja. Maka seperempat kap tahi merpati itu dengan harga sekarang itu adalah 1,6 juta. Bayangkan. Tahi merpati, kalau kita lihat di sini, ini menunjuk kepada pupuk tanaman. Seperempat kap tahi merpati, ini menunjuk kepada pupuk tanaman sebanyak 0,3 liter. 0,3 liter. Sedikit sekali. Tetapi yang hanya segenggam saja itu berharga 1,6 juta. Jadi tahi merpati pada akhirnya menunjuk kepada makanan yang paling mengenaskan, paling tidak lezat di zaman itu. Ya memang buat pupuk makanan, pupuk tanaman, ya kan? Tetapi demikian dahsyatnya kelaparan itu sampai-sampai semua harga naik. Ya, semua harga naik luar biasa. Tetapi kelaparan itu sangat dahsyat sampai-sampai orang tua makan anaknya sendiri. Wah, sangat mengenaskan. 2 Raja-Raja 6 ayat 26 sampai 29. Raja Yoram, Israel Utara, tidak percaya Tuhan, meninggalkan kasih karunia demi kasih karunia, pada akhirnya mereka dihukum. Makan anak sendiri, bayangkan. Di tengah-tengah kehausan, kelaparan, ketelanjangan, penuh kekurangan. Di saat yang seperti ini, tahu bagaimana respon dari Raja Yoram? Kita kelaparan gara-gara Elisa. Pokoknya sekarang pun, hari ini pun, kalau saya tidak penggal kepala Nabi Elisa itu, ya jangan panggil saya raja. Ya, dengan bahasa zaman sekarang gitu ya. Pada akhirnya dia datang. Ya, dia datang. Waktu itu kalau kita lihat, ya, kenapa Raja Yoram menyalahkan Nabi Elisa? Karena dulu ada kesempatan untuk bunuh pasukan Aram kan, tetapi disuruh pulang gitu. Makanya dia kesal dan dia marah. Dia marah karena hal itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan memberikan janji. Tuhan memberikan janji. Pemulihan dalam satu malam. Pemulihan dalam satu malam. 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang pertama dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal perak, berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Di pintu gerbang Samaria.
Jadi firman Tuhan tentang pemulihan, janji Tuhan ini akan terjadi bukannya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau berapa tahun. Melainkan dalam 1 malam katanya. Apa yang terjadi kalau kita lihat? Yang pertama, 1 sukat tepung terbaik berharga berapa? Berharga 1 shikal. 1 shikal katanya. Nah, 1 sukat ini atau 7,3 liter tepung terbaik akan berharga 1 shikal atau 4 hari kerja. Upah 4 hari kerja. 1 sukat tepung terbaik itu berharga. Maaf, ini saya belum ganti ya. Kemudian di sini dikatakan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. 2 sukat jelai. Jelai itu barley. Ya, barley atau ya kalau zaman kita sekarang mungkin sekitar seperti gandum atau beras gitu ya. 2 sukat atau 14,6 liter jelai ini berharga sekitar 320.000. Bayangkan. Jadi langsung turun harga semuanya. Dan kapan akan terjadi? Akan terjadi besok katanya. Besok. Nah, kalau kita baca 2 Raja pasal 7, nah itu pun berbicara bahwa pada akhirnya ada 4 orang kusta yang mereka pikir, ya kita mau masuk ke dalam kota juga akan mati kelaparan. Kalau kita mau pergi ke perkemahan pasukan Aram, kita juga akan mati, mungkin dibunuh. Ya sudahlah, sama-sama hasilnya mati juga. Akhirnya mereka pergi ke perkemahan. Tetapi langkah kaki 4 penderita kusta ini, orang yang menderita kusta, ini menjadi suara yang sangat-sangat besar, yang membuat orang Aram ini lari ketakutan. Jadi Tuhan yang membuat itu. Pada akhirnya setelah 4 orang ini melapor ke kerajaan, ke istana, dan terjadilah sesuai dengan apa yang difirmankan. Maka 2 Raja 7 ayat 16, maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semua terwujud berdasarkan firman Tuhan. Akan tetapi disayangkan apa? Ada 1 orang yang tidak menikmatinya. Itu adalah ajudan dari Raja Yoram. Karena setelah Nabi Elisa mengabarkan bahwa pemulihan akan terjadi dalam 1 malam, perwira ini bilang apa? Ajudan raja ini bilang apa? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi, kalau kita lihat, jika Yoram, dia menjalankan kehidupan yang tidak percaya, pada akhirnya ketidakpercayaannya ini membuat orang lain terjangkit, tertular. Ajudannya pun menjadi orang yang tidak percaya. Ya. Dia bilang, Abdi Allah bilang apa? Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini digenapi, ya, digenapi. Jadi kita bisa lihat, ya, bahwa kasih karunia dari Tuhan itu selalu diberikan, ya. Akhir hidupnya seperti apa? Akhir hidup Yoram, kalau kita lihat, tahun 12 pemerintahannya, ketika ia pergi berperang, dia tidak berhasil, justru dia terluka dan dibunuh oleh pemberontak yang bernama Yehu. Mayatnya Yoram ini dilempar ke kebun Nabot. Dan kalau kita lihat ibunya, siapa nama ibu Yoram? Itu adalah Izebel. Izebel itu yang hobinya apa? Cuma dandan aja setiap hari. Itu pun didorong jatuh dari jendela istana, mayatnya dimakan anjing-anjing tanpa tersisa. Bayangkan. Yoram, dia mengalami banyak mujizat. Kenapa? Karena dia hidup semasa dengan Nabi Elisa. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 8 ayat 4 sampai 6, dikatakan di situ apa?
2 Raja-Raja 8 ayat 4 sampai 6. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Dihidupkan Elisa. Ayat yang ke-6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Yoram menyaksikan kasih karunia demi kasih karunia, bahkan dia pun mengetahui bahwa apa? Kebangkitan terjadi. Kebangkitan terjadi. Luar biasa. Yang mati hidup kembali. Tetapi meskipun sudah mendengar semua peristiwa besar tersebut, apa yang menjadi sikap dia sampai akhir? Melewatkan dan melupakan semua kasih karunia Tuhan. Dia lewatkan begitu saja. Nah, hari ini pun kita semua telah ikut Yesus sudah lama ya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kita selalu ingat kasih karunia Tuhan. Jangan sampai lupa. Jangan. Kalau kita lupa, kita bisa berakhir seperti Yoram. Melewatkan. Itu sebabnya setiap hari, mari kita senantiasa bersyukur. Pada akhirnya kita akan mengalami setiap keajaiban dari pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta Yudi untuk pemaparan tentang Yoram ya. Yoram itu melupakan kasih karunia Allah. Saya berharap kita di semua yang telah mendengarkan pengajaran ini jangan sampai demikian ya. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Jika ada pertanyaan boleh dicatat ya, boleh angkat tangan. Nanti kita akan memberikan kesempatan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu izinkan Ibu Aling untuk membacakan acara-acara dari Sema Adonai. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan dan channel yang relay di YouTube. Dimulai dengan besok, Sabtu 20 Januari 2024, di jam 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah Kingdom Influence. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Lalu Pausen dan moderatornya adalah Ibu Heni. Dan selanjutnya di hari Minggu, di tanggal 21 Januari 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali ibadah online. Dan untuk ibadah online ini ya Bapak Ibu hanya ada di channel Sema Adonai 2024 ya. Dan tidak ada di channel-channel yang lain. Jadi Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ibadah online ini harap Bapak Ibu mensubscribe channel Sema Adonai kami ya yang baru, yaitu channel Sema Adonai 2024. Dan untuk liturgis moderatornya di ibadah online kami adalah Ibu Dewi dari Jerman, dan untuk live songnya adalah Ibu Murni juga dari Jerman. Dan untuk tema khotbah kita kali ini adalah perlengkapan memasuki tahun baru. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Ruh Krisno. Selanjutnya, di hari Senin 22 Januari 2024, di jam 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini judul temanya adalah Stay Strong dan diambil dari Nats Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta DR Setio Nugroho MTH dan moderatornya Bro Agus. Selanjutnya di hari Selasa 23 Januari 2024 di jam 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas
pembelajaran firman, dan kali ini temanya adalah Theological Threads. Dan ini yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Junior Giting SEMM, dan moderatornya adalah Ibu Aling, yaitu saya sendiri. Dan kemudian ini adalah mengenai pengumuman dari channel Sema Adonai ya Bapak Ibu. Jadi channel kami ini mengalami take down dari YouTube ya, karena ada yang melaporkan kami melakukan hal-hal yang tidak benar ya dengan channel kami, sehingga channel kami itu di take down. Dan untuk sampai sekarang channel kami ini belum kembali, dan untuk dari itu kami membuat channel baru, dan channel baru kami ini adalah namanya channel Sema Adonai 2024. Jadi Bapak Ibu bagi yang suka mengikuti acara channel kami, harap mensubscribe ya, tolong subscribe channel YouTube baru kami, yaitu channel Sema Adonai 2024. Dan untuk selanjutnya, ini adalah channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai 2024, kemudian channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel Kahal Lirai TV, channel Nats Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Uti Watimena, dan channel Rin Jumat. Dan untuk hari renungan pagi ya Bapak Ibu Sema Adonai ini, itu diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan ini juga hanya ada di channel Sema Adonai kami yang baru, yaitu channel Sema Adonai 2024. Jadi renungan pagi kami, ibadah online kami, dan juga renungan dari Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, itu hanya ada di channel Sema Adonai 2024. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai, dan juga membantu channel kami untuk menjadi semakin lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Makasih untuk Sister Aling ya. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang mau ikut serta bertanya ya untuk pelajaran yang telah kita pelajari tadi, dipersilakan ya. Nah, Bapak Pendeta Yudi, mengenai perbedaan penulisan tadi mengenai Yoram itu kalau nggak teliti, nggak betul-betul karena kasih karunia Tuhan, nggak akan bisa menemukan ya. Padahal ayatnya sama-sama di kitab 1 Raja-Raja ya, di 2 Raja-Raja. Ada di 2 Raja-Raja 8 yang sama 2 Raja-Raja 1 ya mengenai ini. Nah ini kalau bukan mendapatkan kasih karunia, nggak akan bisa tahu ya ada perbedaan ini ya. Ya, saya juga kalau nggak ketemu dengan buku ini saya nggak tahu. Saya nggak tahu, gitu ya. Jadi sangat bersyukur ketika memiliki kesempatan untuk mengetahui hal ini, sehingga kita senantiasa dikuatkan bagaimana kita melihat Alkitab. Bahwa Alkitab firman Tuhan apa adanya, tidak terdapat kesalahan di dalamnya. Jika sekalipun ada yang berpendapat bahwa jika terdapat kesalahan sekalipun, itu kesalahan manusia, human error, bukan dari Tuhannya, gitu ya, bukan dari Tuhannya. Tapi kalau saya bertemu dengan banyak hamba Tuhan, baik itu dari kalangan akademisi ataupun dari kalangan pelayan-pelayan gereja-gereja, pastoral ministry atau misi, maka mereka melihat bahwa buku-buku sejarah perusahaan ini melengkapi mereka, sehingga mereka pun bisa tahu. Yang pertama itu bisa melihat Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Pada akhirnya itu bisa melihat secara
keseluruhan bahwa ada benang merah yang menembus dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Berikutnya mereka bilang dengan buku ini ada hal-hal di dalam Alkitab yang bahkan kita sendiri tidak tahu ada perbedaan pencatatan. Kita sendiri tidak tahu ada perbedaan pencatatan itu, tetapi itu ditemukan dan dijelaskan. Ada yang menemukan perbedaan pencatatan itu, tetapi tidak bisa menjelaskan. Tetapi sekarang ini kita bisa menemukannya dan menemukan perbedaan pencatatan, tetapi kita juga menemukan jawabannya, penjelasannya. Nah, sehingga benar-benar buku Seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park itu merupakan buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang sangat penuh dengan kasih karunia Tuhan dan tidak pernah melupakan kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, itu beliau selalu menekankan, tanpa kasih karunia Tuhan, nggak akan ada yang berjalan baik. Jangan harap. Jangan harap. Jadi, jangan lupa kasih karunia Tuhan. Sakit sekalipun, mau meninggal sekalipun, mau meninggal misalnya, jangan mengeluh, jangan bicara, hanya apa? Hanya, Tuhan, ini saya, terima kasih waktunya sudah tiba, saya tolong disiapkan bertemu dengan Tuhan. Sambil nyanyi pujian, nyanyi aja pujian. Kalau udah mau mati, gitu. Jadi jangan pernah lupa tentang kasih karunia Tuhan. Gitu. Ini satu hal yang diberkati. Iya, faktanya saat ini ya, Bapak Pendeta, kehidupan Yoram yang tadi Bapak Pendeta katakan dia adalah anak Tuhan ya, tapi tidak memiliki kerendahan hati. Sedangkan Naaman, orang kafir, hanya gara-gara dia mendengarkan seorang gadis ya di tawanan itu, dan akhirnya dia memiliki kerendahan hati dan menaati ya perintah, sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Nah, ini realitanya kan banyak sekarang Bapak Pendeta di dunia ini. Sangat benar, sangat benar. Memang realita zaman sekarang ini, ya, kita semua, bukan cuma orang Kristen yang bilang, bukan cuma gereja yang menyuarakan, oh sekarang akhir zaman. Enggak, orang yang tidak percaya pun bilang ini udah dekat-dekat kiamat. Gitu ya. Dan memang ketika akhir zaman ini, akan banyak yang, akan muncul banyak hal yang aneh, dan menyimpang sehingga menuntun orang-orang kepada hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Makanya mengenai Yoram ini, dia telah, kalau kita bandingkan gitu ya, Yoram, dia di wilayahnya ada seorang nabi yang hebat luar biasa. Masalah apapun, masalah maut pun diselesaikan. Masalah apapun diselesaikan. Hanya tinggal minta sebenarnya. Tapi tidak pernah dia meminta dengan kerendahan hati. Yang ada dia komplain terus, baru itu dia dikasih solusi. Gitu ya. Jadi komplain terus solusi diberikan. Oh, ini Raja Yoram dia selalu komplain, selalu tidak percaya, tapi kok selalu ada solusi. Oh, berarti boleh dong. Boleh dong, nggak pernah doa, komplain terus, pada akhirnya kan masalah selesai. Nah, jangan salah. Jika itu terjadi, berarti itu adalah kesempatan terakhir bagi kita. Jika kita melewatkan itu, kesempatan itu. Sudah istilah orang-orang itu yang kita biasa dengar itu, tiada maaf bagimu. Nah, itu akan muncul itu. Akan muncul. Bukan hanya itu. Jika seseorang terbiasa komplain terus, tidak percaya terus, secara terus menerus, pada akhirnya, untuk percaya, meskipun dia berpikir untuk percaya, hatinya udah nggak mau, sudah keras. Meskipun mau bertobat, langsung berpikir, bertobat apa? Saya nggak salah ya. Jadi hatinya menjadi batu, sudah keras. Sebaliknya, Naaman
Dia, nah tadi rendah hati gitu ya. Dia mendengar, hanya mendengar, bayangkan. Itu sebabnya banyak orang yang di luar sana, sementara menantikan kabar itu, Injil itu, sama seperti Jenderal Naaman, Panglima Naaman, itu dia menanti-nantikan siapa yang mau kasih dia solusi. Akhirnya cuma di rumah terus. Hebat luar biasa, mau keluar malu. Iya kan? Malu. Terus tadi mana-mana. Tetapi pada akhirnya dia bisa mendengar suara itu. Dan dia mau berusaha. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Naaman, dia sadar satu hal bahwa apa? Tidak ada jalan yang lain. Apapun solusinya, saya jalan. Apapun solusinya. Mau itu terbodoh sekalipun, saya mau coba. Saya mau coba. Bayangkan. Coba tempatkan kita di posisi Naaman. Kita seorang panglima. Terus dapat kabar di negeri musuh kita ada obatnya. Mau pergi ke tempat musuh loh. Itu kan ngapain pergi di sana? Saya lebih baik pergi ke negara-negara tetangga yang masih baik hubungannya kan. Tetapi dia mempertaruhkan nyawa dia. Pergi ke satu tempat, bertemu dengan orang yang bahkan dia tidak kenal seumur hidupnya. Karena apa? Dia tahu nggak ada solusi buat dia. Tidak ada jalan keluar buat dia. Makanya dia mempertaruhkan hidup dia demi mengalami hidup. Nah ini, dia mempertaruhkan nyawanya demi dia bisa sembuh dan tetap hidup. Dia sadar mengenai hal itu. Dia sadar. Makanya dia rendah hati, dia lakukan, dia taat apa saja itu. Ya memang ada kekecewaan. Ya saya pikir itu Nabi akan keluar rumah terus akan oh ternyata enggak, cuma disuruh nyebur di sungai. Apa efeknya nyebur di sungai yang kotor itu bisa sembuh? Tetapi itu pun dia taat. Kalau kita bandingkan dengan Yoram, bayangkan. Yoram itu, dia pikir dia baik-baik saja selama ini. Semuanya oke. Padahal apa? Dialah yang tidak sadar bahwa dia sedang mati. Imannya sedang mati. Gereja hari ini tertidur. Itu nubuat Tuhan, bukan nubuat saya. Gereja hari ini tidur. Ketika Yesus berbicara mengenai perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh, Matius 25 mengatakan bahwa siapa yang tidur? Semua tidur. Mau itu bijaksana, mau yang tidak bijaksana, tidur semuanya. Semuanya tidur. Itu perlu kita pelajari di sini nih, Pak Pendeta Yudi, sebab banyak sekali penafsiran mengenai 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh itu, mereka pemahamannya berbeda. Jadi dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan, apa perbedaan 5 gadis bodoh dan bijak itu, itu perlu kayaknya kita bawa nanti bisa satu bahas. tema. Kita bisa bahas mengenai hal itu, tapi memang perlu untuk membangunkan iman. Pada akhirnya mereka semua terbangun kan? Perlu terbangun. Nah, pekerjaan inilah yang seharusnya disadari oleh gereja-gereja, oleh kita semua. Kalau kita semua bahwa kita perlu terbangun iman kita, jangan melihat bahwa semuanya fine-fine aja, iman saya oke kok. Ternyata sudah seperti Yoram. Nah ini, sudah seperti Yoram. Bapak Pendeta, banyak sekali denominasi yang mempercaya bahwa roh-roh itu ya. Jadi kalau mereka bilang, oh ada roh Izebel, ada roh Firaun, ada roh nih termasuk rohnya si Yoram. Nah menurut Bapak Pendeta ini apakah benar diperkatakan demikian bahwa ada roh-roh itu? Tetapi
pada realitanya, faktanya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidupnya seperti Yoram. Banyak sekali. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi mereka mendengarkan suara pribadi mereka. Jadi mereka memakai hikmat mereka, tidak memakai hikmat firman Tuhan. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, anak-anak Tuhan ya, yang memakai firman Tuhan itu disebut anak-anak Tuhan. Tetapi kalau bukan, ya mereka itu, maaf kata, nanti kasar dikatakan, baca aja di kitab Ayub dan kitab Mazmur. Manusia yang tidak punya hikmat Tuhan, itu boleh dikatakan seperti hewan ya, seperti binatang. Nah, menurut Pak Pendeta, ini apakah roh-roh itu masih bisa tergolong mengikuti anak-anak Tuhan? Kayak roh Isabel, nah, roh Yoram kayak gini. Bagaimana penjelasannya, Pak? Jadi mungkin saya lakukan pendekatan dari sisi teologianya gitu ya, teologisnya. Kita melihat ini secara konteks, ya, secara konteks di masa itu, orang itu. Jadi banyak yang menarik konteks itu ke zaman sekarang dengan sebutan-sebutan demikian. Ya, dengan sebutan, oh ya, roh Firaun, roh ini, roh itu, gitu, roh Yudas lah, apa semuanya gitu. Tetapi sebenarnya bebas-bebas saja orang mau bicara, tetapi tidak perlu dipaksakan sedemikian rupa. Menurut saya, tidak perlu dipaksakan. Oh ini, roh ini, roh ini, roh ini. Itu roh jahat semua, setan semua itu. Nggak ada yang lain. Ya kalau memang ingin kasih nama mereka ya silakan. Tetapi tidak perlu dipaksakan untuk ditarik ke zaman sekarang. Karena kitab Wahyu mengatakan bahwa yang datang di akhir zaman itu bukan ular tua, bukan iblis, bukan setan, tetapi naga besar katanya. Naga yang jadi ini kalau kita lihat. Tapi ya itu tadi menurut saya, silakan orang-orang mau kasih nama, tetapi konteks Alkitab itu tidak perlu dipaksakan ke zaman sekarang. Seperti itu. Memang pada akhirnya itu semua kan sumbernya satu. Setan juga gitu. Setan juga, si jahat juga. Ya, jadi satu oknumnya, sumbernya, tapi dia memakai dengan masa-masa dengan orang-orang yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama dengan sifat, sikap, dasar, strategi yang masih sama sebenarnya. Sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, semua akan nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Tinggal metodenya aja yang baru. Tetapi semuanya itu. Makanya Alkitab kita tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus Kristus, semuanya bisa diusir. Di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya, menurut saya tadi, tidak perlu dipaksakan untuk ditarik. Kalau itu, karena itu semua konteks dalam Alkitab, agak sulit untuk dipaksakan zaman sekarang. Pada akhirnya nanti kita bisa saling kata-katain, itu ada roh Isabel tuh di dalam. Ada roh ini. Bisa berantem dan semuanya. Ya, jadi gitu, semua Ibu. roh yang tidak baik itu berasal dari iblis ya. Ya. Jadi yang perlu kita ikutin jejaknya yang di topik yang kita pelajarin pelajaran hari ini tentang Yoram ini, ada contoh tadi mengenai Yosafat ya. Jadi kita belajar dari Yosafat yang dia mencari Tuhan dan dia bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, kalau kita betul-betul mempercayai Allah kita, teman-teman, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, jangan pakai pengertian kita sendiri ya, karena jangan izinkan iblis itu berkubung itu benar nggak sih ya bahasa Indonesianya berkubung, maksudnya bersarang di dalam kehidupan rohani kita, jangan izinkan kemarahan, menggerutu, ya itu dijauhkan dari hidup kita, jangan sampai ya. Kebencian itu jangan ada. Jadi kecurangan juga jangan ada. Semua pokoknya macam-macam lah yang namanya yang tidak berkenan di kitab Galatia itu jangan diikutin yang mengenai kehidupan kedagingan ya. Tapi kalau kehidupan roh itu
Ya, itu harus ya kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah belajar mengenai Yoram yang melupakan kasih karunia Allah. Saya berharap teman-teman semua jangan seperti Yoram ya, karena kita mau sampai ke rumah Bapa di sorga dengan keberadaan yang dikuduskan, pemikiran kita yang dikuduskan. Mari kita belajar dari pengajaran sejarah penebusan yang kita bisa melihat sudah terbukti ya Bapak Ibu ya, bukan hanya di Indonesia aja, bukan hanya di Korea aja, bahkan di Amerika di sini, ahli-ahli teologi mengatakan baru mereka bisa menemukan apa isi Alkitab yang sedetail-detailnya melalui penulisan buku sejarah penebusan ini. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, mari kita minta kepada Bapak Pendeta Yudi untuk last statement ya, apa rangkuman dari pelajaran ini, kemudian menutup kita di dalam doa penutup. Dipersilakan. Iman merupakan kasih karunia dari Tuhan. Sehingga ketika kita tidak melupakan iman kita kepada Yesus Kristus, pada akhirnya kita tidak melupakan kasih karunia. Kita tidak melupakan iman kita. Manasye, arti namanya adalah melupakan. Melupakan. Jadi ada dua macam manasye di dalam Alkitab, dan salah satu raja yang bernama Manasye dari Yehuda Selatan itu merupakan raja yang benar-benar jahat, tetapi dia menerima kasih karunia Tuhan di tengah-tengah penderitaan dia. Dia menerima kasih karunia Tuhan di tengah-tengah penghukumannya. Ketika dia bertobat dan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati dia berbalik, dia berserah kepada Tuhan, raja yang luar biasa jahat bertobat dan menerima kasih karunia Tuhan. Kita hari ini telah menerima banyak kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita manasye mengenai hal itu. Tetapi mari kita ingat sampai akhir, bahkan sampai kita tutup hidup kita atau sampai kita bertemu dengan Tuhan, mari kita tidak lupa kasih karunia Tuhan. Kita bisa lupa semua hal, jangan lupa Yesus kita. Maka Yesus sungguh-sungguh menjadi Immanuel dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya, amin. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur. Pelajaran hari ini mengingatkan kami untuk mengingat kasih karunia-Mu. Ketika kami menjalani kehidupan menghadapi banyak hal dalam hidup ini, dan hal-hal tersebut di dunia ini ada yang membuat kami teralihkan daripadamu. Tolong ya Bapa, Engkau dengan firman-Mu meneguhkan kembali iman kami dan mata hati kami. Tolong arahkan kami kepada Engkau kembali. Roh Kudus kiranya yang akan membimbing sehingga kami bisa mengarahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Bantu kami Bapa supaya ingat setiap kasih karunia yang kami terima hari demi hari. Dengan demikian kami sementara menabung satu persatu syukur kami. Mulai di tahun ini kami bisa menabung setiap hari sehingga bisa menutup hari ini pun dengan bersyukur, membuka tabungan syukur kami, dan kami pun bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, tolong Engkau yang mencurahkan kasih karunia-Mu bagi semua jemaat yang mengikuti pelajaran ini, semua yang mengikuti lewat YouTube, lewat StreamYard, dan Zoom ini. Bapak tolong Engkau saja yang dimuliakan lewat semua yang kami laksanakan. Bapak tolong Engkau yang terus membukakan jalan sehingga channel Shema Adonai senantiasa tetap eksis dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa yang pada akhirnya bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati kami semua, dan kami menutup hari ini, biarlah kami menutupnya, kami menjalani hari ini semuanya di dalam nama Tuhan saja. Hanya dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi. Ada pertanyaan sebelum kita selesai. Apakah pertemuan yang ke-6 itu temanya mengenai kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah? Supaya pemirsa juga bisa mengetahui apa lanjutan dari pelajaran ini. Baik, itu tetap sama.
Ya, baik. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya. Jadi temanya ya untuk minggu depan pertemuan yang ke-6 adalah kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menjadi umat kudus Tuhan senantiasa, sebab kita tahu bahwa kehidupan kita ini hanya transit ya, hanya sementara di dunia ini. Tujuan utama kita adalah kita sudah tahu bahwa kita ingin masuk di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu mempersiapkan diri, mari kita belajar firman Tuhan, dan mari kita hidup benar di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.